Selamat malam, Ibu Vesa, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Ardadi dari Prodi Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi 301. Perkenankan, saya ingin mempresentasikan hasil dari analisa saya menggunakan aplikasi SPSS untuk menganalisa 210 responden terhadap eh, eh, analisa loyalitas pelanggan 210 responden menggunakan indikator makanan, yaitu disingkat dengan FQ, lalu pelayanan disingkat dengan SQ, lingkungan disingkat dengan PQ, dan nilai harga disingkat dengan PV, dan nilai emosi disingkat dengan EV. Yang pertama, hasil analisa loyalitas pelanggan. Teknik yang digunakan dalam menganalisa loyalitas pelanggan dengan indikator pengukur dari makanan, pelayanan, lingkungan, dan nilai harga dan nilai emosi adalah regression linear. Yang pertama, hasil analisa loyalitas pelanggan, di mana saya menjumlahkan semua indikator LOY1 sampai LOY5 yang nantinya dipakai di dalam teknik regression linear ini, di mana nantinya hasil dari tabel tersebut dinamakan TOT LOY, yaitu total loyalitas. A, variabel enter atau remove, yaitu variabel yang dimasukkan ke dalam analisa ini. Di mana variabel yang dimasukkan yaitu TOT PV atau total dari harga, lalu TOT EV, total dari emosi, lalu TOT FQ, total dari makanan, lalu nilai total SQ, yaitu nilai total dari pelayanan, lalu TOT PQ, nilai total dari lingkungan. Lalu variabel yang dihilangkan atau di remove itu tidak ada. Lalu B, model summary, di mana model summary ini nilai dari analisa berdasarkan 5 indikator tersebut terhadap loyalitas pelanggan. Hasilnya yaitu model 1, di mana R-nya 0,919, lalu R square-nya 0,845, lalu adjust R square-nya 0,841, lalu STD error of the estimate 1,823. Di sini saya jelaskan untuk apa saja, yaitu R square, adjust R square, lalu STD error of the estimate. Di mana yang pertama R atau nilai R sendiri yang memiliki kepanjangan multiple correlation coefficient, yaitu nilai R semakin mendekati 1, semakin signifikan dalam tolak ukur filter yang diminta. Jadi lalu 2 R square atau nilai R square yang di mana itu adalah coefficient of determination, yaitu nilai R square berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai R square, semakin baik model dalam menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Misalnya, jika R square adalah 0,75, itu berarti 75 variasi dalam 75% variasi dalam variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel prediktor dalam model. Lalu yang ketiga, adjust R square, nilai adjust R square, yaitu nilai ini berguna untuk membandingkan model regresi yang memiliki jumlah variabel prediktor yang berbeda atau ukuran sampel yang berbeda. Nilai adjust R square yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik, terutama jika perbedaan dalam jumlah variabel prediktor atau ukuran sampel antara model yang dibandingkan. Lalu 4, ada STD error of the estimate. Ini adalah perkiraan standar deviasi dari kesalahan prediksi atau residuals dalam model regresi. Semakin kecil nilai ini, semakin baik model Anda dalam memprediksi variabel terikat.
Lalu C ada ANOVA, di mana ANOVA-nya sendiri hasilnya ada sum of squares, DF, mean square, F, dan sig. Dan di dalamnya ada regression, residual, dan juga total. Di mana yang pertama sum of squares sendiri ini adalah jumlah kuadrat variasi dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh model regresi. Terdapat beberapa komponen sum of square, antara lain yang pertama adalah regression, yaitu jumlah kuadrat variasi yang dijelaskan oleh variabel prediktor dalam model. Lalu yang kedua ada residual, yaitu jumlah kuadrat variasi yang tidak dijelaskan oleh model atau kesalahan prediksi, dalam kurung residuals. Lalu C, total kuadrat total dalam variabel terikat yang mencakup variasi yang dijelaskan oleh model dan variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Lalu yang kedua ada degrees of freedom. Ini adalah derajat kebebasan yang terkait dengan masing-masing sum of square. Derajat kebebasan adalah jumlah data minus jumlah parameter yang diestimasi dalam model. A, regression, jumlah kuadrat variasi yang dijelaskan oleh variabel prediktor dalam model. Ini untuk penjelasannya sama semua. Jadi untuk degrees of freedom ini terdapat juga regression, residual, dan juga total. Lalu mean square, ini adalah rata-rata kuadrat untuk masing-masing sum of square. Mean square diperoleh dengan membagi sum of square dengan derajat kebebasan yang sesuai. Lalu yang keempat ada F-value. F-value adalah nilai uji statistik yang dihitung dengan membagi mean square dari variabel regresi dengan mean square dari residual. F-value menunjukkan seberapa besar variasi yang dijelaskan oleh model dibandingkan dengan variasi yang tidak dijelaskan. Semakin besar nilai F, semakin signifikan model regresi secara keseluruhan. Di mana di sini nilainya yaitu F square-nya adalah 222,768. Lalu nilai sig, ini adalah nilai P untuk uji statistik. F, nilai P menunjukkan tingkat signifikansi dari F value. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, biasanya 0,05, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan untuk keseluruhan dari ANOVA ini. Lalu ada tabel D, koefisien, di mana di sini terdapat ada unstandardized koefisien, di dalamnya ada B dan juga std.error, ada standardized koefisien, di dalamnya ada beta, T, dan juga sig. Penjelasan tabelnya sendiri yaitu variabel, ini adalah nama variabel prediktor yang disertakan dalam analisis regresi sendiri, di mana ini untuk variabelnya. Lalu B, ini adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel prediktor. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar perubahan dalam variabel terikat yang diharapkan dengan setiap satu satuan perubahan dalam variabel prediktor dengan asumsi bahwa variabel prediktor lainnya tetap konstan. Koefisien positif menunjukkan hubungan positif antara variabel prediktor dan variabel terikat, sedangkan koefisien negatif menunjukkan hubungan negatif. Lalu yang ketiga ada STD error. Ini adalah perkiraan standar deviasi dari koefisien regresi. Standar error digunakan untuk menghitung interval kepercayaan untuk koefisien regresi dan nilai T statistik. Lalu ada T, ini adalah nilai T statistik yang dihitung dengan membagi koefisien regresi atau B dengan standar error. Nilai T statistik mengukur seberapa signifikan koefisien regresi terkait dengan 0. Semakin besar nilai absolut T statistik, semakin signifikan koefisien regresinya. Lalu yang kelima ada sig, ini adalah nilai P untuk uji statistik T. Nilai P menunjukkan tingkat signifikansi dari koefisien regresi. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, biasanya 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa koefisien regresi tersebut secara signifikan berbeda dari 0, dan dengan kata lain variabel prediktor tersebut secara signifikan mempengaruhi variabel terikat. Dan keenam ada 95%
confidence interval ini adalah rentang nilai di mana kita dapat yakin bahwa koefisien regresi akan berada di dalamnya dengan tingkat kepercayaan 95%. Interval kepercayaan ini berguna untuk menilai seberapa stabilnya estimasi koefisien regresi. Lalu yang untuk rencana kuliah saya, yang pertama memeriksa jadwal kuliah. Saya akan memeriksa jadwal kuliah saya untuk mengetahui waktu, tempat, dan materi yang akan dibahas dalam setiap kelas. Hal ini akan membantu saya untuk mengatur jadwal harian saya dengan lebih baik dan memastikan bahwa saya hadir tepat waktu di setiap kelas. Lalu yang kedua, menyiapkan bahan kuliah. Saya akan menyiapkan semua bahan kuliah yang diperlukan sebelum kelas dimulai. Hal ini mencakup beberapa materi yang akan dibahas, menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah, dan mempersiapkan pertanyaan atau topik yang ingin didiskusikan dengan dosen atau rekan sekelas. Lalu yang ketiga, membuat rencana studi. Saya akan membuat rencana studi yang jelas dan terperinci untuk minggu atau bulan ke depan. Rencana studi ini mencakup jadwal belajar, waktu untuk mengerjakan tugas, dan persiapan untuk ujian atau ujian lainnya. Saya akan berusaha untuk membagi waktu secara proporsional antara setiap mata kuliah yang saya ambil. Yang keempat, mengikuti kelas secara aktif. Saya akan mengikuti setiap kelas dengan aktif, bertanya pertanyaan, berpartisipasi dalam lingkungan, diskusi, dan mencatat informasi penting. Saya akan berusaha untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan interaksi dengan dosen dan rekan sekelas. Hal yang kelima, mengatur waktu untuk istirahat dan rekreasi. Selain fokus pada akademik, saya juga akan mengatur waktu untuk istirahat dan rekreasi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan akademik dan juga kehidupan pribadi, serta mencegah kelelahan dan kelelahan yang berlebihan. Dengan merencanakan dengan cermat dan mengikuti rencana tersebut, saya yakin saya dapat mencapai tujuan akademik saya dan memaksimalkan pengalaman perkuliahan saya. Itu saja yang bisa saya presentasikan tentang statistika dan probabilitas, tentang menganalisa loyalitas pelanggan menggunakan 5 indikator dengan skala Likert 1 sampai 5, menggunakan 210 responden, dan juga menjelaskan rencana kuliah saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu Fesa selaku dosen pengampu statistika dan probabilitas. Eh, kurang Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam. Shalom.